Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memujikan besaran-Mu. Ajaib
Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, saat kami memuji, kami bersatu hati. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Biarlah kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Secara khusus bagi dua insan yang Kau kasih, Olian Bahyu Pamungkas dengan Atalia Radiva. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua, dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu mereka datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami mau serahkan pemberkatan nikah ini dari awal sampai pada akhirnya dalam pimpinan-Mu, Tuhan. Tuhan, bekali juga mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu, sehingga mereka menjalani hidup rumah tangga sesuai dengan kehendak rencana-Mu, Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita pujikan satu pujian terima kasih Tuhan. Sajak semua yang hadir tempat ini, mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan apapun yang kita hadapi. Untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan, inilah ungkapan isi hati kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Engkau setia, selamanya setia. Dan apa yang kami alami Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia, khususnya bagi dua insan yang dikasihi Tuhan, Olian Bahyu Pamungkas dengan Atalia Radiva. Anda berdua hari ini bahagia? Bahagia apa stres? Bahagia ya. Kalau bahagia tersenyum ya. Bahagia itu senang ya. Sudah, bahagia itu membuat segala sesuatu jadi indah ya. Jadi kalau stres itu semua jadi jelek. Jadi Tuhan itu mengajarkan pada kita,
Kita biarlah senantiasa mengucap syukur. Kalau kita bisa mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan, baik buruk bagi kita, ya, tetap bisa mengucap syukur, maka ada kelegaan, ada ketenangan. Dan Tuhan itu kalau hadir bukan bawa ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Hadirat Tuhan selalu membawa damai sejahtera, sukacita. Bawa sukacita, bahagia. Jadi saya percaya mempelai berdua hari ini biar dengan hati yang bersyukur, bahagia. Kenapa bahagia? Karena kalian sudah mendapat jawaban doa. Kalian pacaran, selama pacaran, apakah kalian berdoa ya? Ini panggilan akrabnya Olian atau Bayu atau pamungkasnya ini? Olian. Olian, waktu kamu pacaran sama, ini panggilan akrabnya yang wanita? Diva. Ya. Waktu pacaran Olian, apakah kamu berdoa? Tuhan, apakah Diva ini tulang rusukku? Nah, demikian juga Diva, saat kamu pacaran, pendekatan dengan Olian, apakah kamu berdoa, Tuhan, apakah ini pasangan hidupku? Kalau kalian berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, kalian berdua harus yakin dan percaya Tuhan itu dengar doamu dan Tuhan menjawab doamu. Orang yang ada di sampingmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Kalau sudah minta harus yakin dan percaya Tuhan itu memberi dan memberi yang terbaik. Dan itu penting saudara. Itu yang akan menentukan, itu akan menjadi bekalmu dalam membangun rumah tangga ke depan. Nanti dalam membangun rumah tangga pasti ada pergumulan dan tantangan. Bahkan tantangan datang dalam pasangannya sendiri. Ada hal-hal yang kamu bisa nanti sifat-sifat kebiasaan yang kamu tidak sukai. Tapi ada pada dia. Nanti juga mungkin kamu punya satu pengharapan, impian. Besok pasanganku seperti ini. Tapi kenyataannya tidak seperti itu, tidak semuanya seperti itu. Tapi harus yakin dan percaya, saya sudah berdoa, saya yakin Tuhan tidak salah memberi pasangan. Itu yang menjadi kuat dalam kehidupan rumah tangga. Karena sudah berdoa, saya yakin Tuhan tidak salah memberi pasangan. Pasanganku yang terbaik. Maka tidak usah mikir cari yang lain. Itu saudara sekalian harus yakin. Karena pernikahan itu kehendak rencana Tuhan. Dan setiap apa yang Tuhan berikan bagi kita, mesti kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kembali. Nah, oleh sebab itu mempelai berdua, kalau sudah berdoa sungguh-sungguh harus yakin, ini pasanganku yang terbaik. Saat ini juga saya ajak Anda berdua harus sungguh-sungguh. Minta kepada Tuhan, Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Kalau kamu sungguh-sungguh minta saudara sekalian, firman Tuhan berkata, Tuhan itu akan mencurahkan, akan memberikan berkatnya, kekuatannya, perlindungannya, anugerahnya kepada orang yang bersungguh hati. Orang yang setengah-setengah jangan dapat apa-apa. Malah setengah mati saudara. Ikut Tuhan sungguh-sungguh. Percaya Tuhan sungguh-sungguh. Nanti hidupmu kau melihat beda dan beda sekali. Orang yang hidup bersama dengan Tuhan dengan tidak itu beda. Rumah yang tangga yang dibangun di dalam kebenaran firman Tuhan dengan tidak itu beda. Jadi hidup disertai Tuhan dan tidak disertai Tuhan itu beda. Nah, Alkitab itu menjelaskan kepada kita, dari Alkitab kita bisa ngerti saudara. Bagaimana dunia diciptakan, bagaimana manusia diciptakan, lalu apa rencana Tuhan dalam pernikahan, dan bagaimana Tuhan memberi petunjuk kita bangun rumah tangga. Dan kalau kita berjalan sesuai firman Tuhan, pasti rumah tangga kita ada dalam berkat Tuhan dan bahagia. Jadi kalau ada rumah tangga yang tidak bahagia, bahkan menderita, sampai cerai, maka saya pastikan, dua-duanya atau salah satu, pasti tidak melakukan firman Tuhan. Kalau dua-duanya berjalan sesuai firman Tuhan, sekalipun bahtera rumah tangganya ada gelombang-gelombang diombang-ambingkan, tetap rukun dan bersatu.
Jadi kuncinya saudara sekalian, balik kepada Tuhan. Dia yang merencanakan. Dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Manusia sudah jatuh dosa. Sesuka-sukanya sendiri, semau-maunya sendiri. Kawin, cerai. Saudara sekalian, enggak cocok dikit cerai, saudara sekalian. Memangnya nanti mereka tidak menghadapi tantangan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan setiap kita. Nanti kalau kita kembali pada Tuhan, buku kehidupan kita masing-masing, kita perhadapkan pada Tuhan. Buku kehidupan rumah tangga kita juga kita perhadapkan pada Tuhan. Bagaimana nanti Olian jadi suami? Bagaimana dia jadi kepala rumah tangga? Jadi bapak seperti apa? Oh, bertanggung jawab saudara. Nanti demikian juga Diva, jadi istri. Karena tanggung jawabmu bagaimana sebagai istri? Sebagai ibu, semuanya saudara sekalian. Jadi firman Tuhan tadi saya bacakan, berbahagia orang yang takut akan Tuhan. Saya percaya kita semua kan ingin bahagia, harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu orang yang sadar bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu maha hadir, Tuhan maha tahu, Tuhan maha kuasa. Jadi apapun yang kita lakukan orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Orang yang selingkuh, mungkin pasangannya tidak ngerti, seisi rumahnya tidak ngerti, tapi ingat Tuhan tahu. Kamu berbuat dosa, kamu menipu, kamu tidak jujur, orang lain tidak tahu, korupsi mungkin tidak tahu, tidak konangan, tapi Tuhan tahu. Nah, orang yang takut akan Tuhan, ketika dia sadar seperti itu, dia akan hidup takut Tuhan, tidak berbuat dosa. Penderitaan itu karena dosa. Karena dosa. Sudah saudara lihat aja. Sebuah rumah tangga kalau baik-baik ya, tadinya baik-baik. Begitu salah satu berbuat dosa selingkuh, rumah tangganya langsung tidak bahagia lagi. Sudah terjadi kekecewaan, sakit hati, pertengkaran. Maka nomor satu, aku sadar ada Tuhan. Aku harus bertanggung jawab hidupku di hadapan Tuhan. Karena segala sesuatu yang Tuhan karuniakan, mesti kita bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Lalu kalau kita supaya bisa hidup dalam Tuhan, kesukaannya firman Tuhan. Alkitab itu firman Allah. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Jadi tidak tersesat, tidak tersandung, tidak sampai jatuh. Karena ada terang. Nah, Alkitab ini memberi petunjuk dalam seluruh kehidupan kita. Jadi kalau mempelai berdua ingin bahagia, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Maka pesan firman Tuhan berkata kepada Yosua pasal 1, kitab Yosua pasal 1, jangan lupa kau memperkatakan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bertindaklah hati-hati sesuai apa yang Tuhan perintahkan, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi mempelai berdua, kalau kamu ingin hidupmu berhasil, kalau ingin rumah tanggamu itu rukun harmonis, kalau ingin pekerjaan keuanganmu sukses, maka seperti pesan tadi, hidup yang menurut jalannya Tuhan, maka hidupmu berhasil dan beruntung. Bukan semoga ya, pasti. Jadi saudara bisa melihat orang yang sungguh-sungguh ya, nanti bukan hanya di dunia tapi sampai kepada kekekalan, sampai kepada akhirat di dalam berkat Tuhan. Juga kedua orang tua yang sudah berdoa untuk putra-putrinya juga harus yakin dan percaya bahwa dapat mantu yang baik. Itu dasar yang kuat untuk membangun hubungan yang baik.
Satu kerinduan dari gereja supaya mempelai berdua nanti dalam membangun rumah tangga sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan kepada mempelai berdua, yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tapi dibaca. Kemudian direnungkan dan dilakukan. Supaya hidupmu, rumah tanggamu benar-benar diberkati dan bahagia. Kalian berdua ingin bahagia apa enggak? Ingat ya, bangun rumah tangga, bangun apa saja, mesti ada masalahnya. Selama kita hidup, masalah hidup itu ada. Selama kita tinggal dalam rumah tangga, masalah rumah tangga mesti ada. Ketika kita bekerja, masalah dalam pekerjaan tetap ada. Itu kayak rel kereta api, terus berdampingan, paralel. Jadi kalau ada orang yang bosen masalah, tak kandani goni. Sing jenenge burine kanggo loyo-loyo. Mudeng. Sing nganggo loyo-loyo. Kuwi masalahne ning dunia wis rampung. Tapi di masalahne ning dunia akhirat belum selesai. Emang kan di dunia sudah selesai. Tempatnya di loyo-loyo kuwi. Kuwi mbok one-one mbok pisui ora bales kuwi. Resom bales. Dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kalian berdua ingin bahagia? Mesti hidup sesuai firman Tuhan. Buka pita yang merah. Ya. Tuh, sudah saya kasih batas. Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Satu hari Tuhan Yesus ditanyai orang-orang Farisi, ya, orang yang belajar agama, orang ahli Taurat. Kalau sekarang seperti pendeta, romo, pastor, imam, ulama yang belajar agama, belajar tentang Allah. Mereka sengaja bertanya pada Tuhan Yesus, dari 10 hukum Allah yang Tuhan berikan, mana yang paling penting? 10 hukum Allah, 10 hukum Taurat. Yang nomor 1, jangan ada ilah lain di hadapanku. 2, jangan kau buat patung apapun dan menyembahnya. Ketiga, jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Asal nyebut aja sudah. Lalu yang keempat, kuduskan hari Sabat. Kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina dan seterusnya. Ya 10. Lalu Tuhan tidak menjawab salah satu. Karena ini pertanyaannya memang pertanyaan yang menjebak. Kalau dijawab salah satu, oh yang paling penting ini. Lalu yang lain, oh berarti yang lain kurang penting. Sedangkan seluruh hukum Taurat itu penting semua. Kalau kamu tidak melakukan salah satu, berarti kamu gagal. Tapi sebenarnya kita itu satu saja tidak bisa. Kok mau melakukan 10 hukum Taurat? Saudara boleh tunjuk salah satu mana yang paling saudara katakan bisa, nanti saya tunjukkan bahwa kita tidak bisa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika itu bangsa Israel minta bagaimana jadi umat punya Tuhan, umatnya Allah, diberi 10 hukum Taurat. Dan Allah waktu memberi 10 hukum Taurat itu sudah tahu. Tidak ada manusia yang bisa melakukan itu semua. Maka Allah sendiri saudara, karena begitu besarnya kasih Tuhan, karena dosa tetap dosa, upah dosa adalah kematian, masuk neraka. Jadi sebenarnya semua manusia masuk neraka. Semua manusia kan mati. Itu upah dosa itu. Jadi sebelumnya Tuhan menciptakan manusia itu, manusia yang diciptakan tidak akan mengalami kematian. Karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Allah itu kekal, Allah itu kasih, Allah itu setia. Menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Sampai akhirnya manusia jatuh dalam dosa, gambar Allah itu rusak. Nah sejak saat itu, manusia yang mengalami namanya penuaan. Nah, Bapak Ibu di sini sudah menuju penuaan ya.
Tidak bisa dihindari. Mau tidak mau, ini mempelai berdua masih muda. Nanti 20 tahun lagi tuwek. 20 tahun lebih lagi tambah tuwek lagi, saudara. Tidak bisa dihindari. Makin lama makin lemah. Itu akibat dosa. Pada mulanya tidak seperti itu. Dan semua orang sudah berdosa. Ya, Olian dan Diva sama. Kalian orang-orang berdosa. Semua yang lahir dari benih laki-laki, dari benih Adam, semuanya sudah jatuh dalam dosa. Termasuk nabi-nabi, termasuk murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul, sama. Mereka adalah orang-orang berdosa. Nah, kadang mereka ya mati. Tumpah dosa, saudara. Oleh sebab itu, karena Tuhan mengasihi, maka Allah sendiri, firman-Nya, Roh Allah sendiri menjadi sama dengan manusia, yaitu Tuhan Yesus. Satu-satunya manusia yang dilahirkan, yang tidak berbuat dosa adalah Tuhan Yesus. Karena dia bukan benih dari dunia ini, bukan benih laki-laki, tapi ada firman Allah. Dia adalah Roh Allah sendiri yang menjadi sama dengan manusia. Tapi dia datang ke dalam dunia dengan satu tujuan. Dia yang tidak berdosa, tapi nanggung dosa seisi dunia. Nanggung dosa seisi dunia umat manusia, ditanggung semua. Allah bayar dosa itu dengan darah dan nyawanya. Dia adalah Allah, saudara. Otak kita tidak bisa mikir seperti itu, saudara. Tidak mampu. Hanya ketika kita buka hati. Manusia roh kita atau batin kita itulah yang bisa menyadari, aku butuh Tuhan. Aku butuh juru selamat. Aku mau jadi orang baik. Saya berusaha jadi orang saleh, kok ya ora saleh. Aku mau buat amal sebanyak mungkin, kok ya aku egois. Yang ku buat amal juga turanku, kelebihanku. Saudara, tidak ada yang bisa banggakan di hadapan Tuhan. Kalau kita bisa berbuat baik, saudara sekalian, karena Tuhan terlebih dahulu ngasih kita. Ya coba Tuhan kasih semua kaya, kowe meh nyumbang sopo. Nah, karena ada perbedaan, ada kaya miskin, ada yang kaya bisa bantu yang miskin. Terus Tuhan membuat ada yang lemah, ada yang kuat menolong yang lemah. Nah, coba kamu semua kuat, rene sing njaluk bantuan. Kalau tidak ada dosa, saudara, semua tidak ada yang namanya bantu-membantu, saudara sekalian. Semua sama dan kudus di hadapan Tuhan. Tapi akibat dosa itulah. Itu yang membuat hancur. Maka jawab Tuhan Yesus, tak buktikan ya bahwa kalian berdosa. Ya, Olian. Hukum yang kelima tadi, hormatilah orang tuamu. Jujur ya Olian, pernah kurang ajar sama ibu? Pernah bentak ibu? Pernah. Sering bentak? Sering. Sabar ya Bu ya. Ya. Diva. Sering enggak sering. Diva, pernah kurang ajar enggak sama ibu? Pernah bentak ibu enggak? Pernah semua. Lalu saya tanya, sing ngajari kamu siapa? Sing ngajari kamu kurang ajar siapa? Gurumu kurang ajar siapa? Tidak ada. Tuhan tuh mau berbicara, tabiat dosa itu sudah ada di benih laki-laki. Dari sperma laki-laki ini sudah membawa tabiat dosa. Ora usah diajari, nanti anakmu ora usah diajari. Nanti kurang ajar sendiri, nanti bohong sendiri, nanti nyuri sendiri. Tidak usah diajari. Ayo sekarang saya tanya, kalian pacaran berapa lama? 1,5 tahun, jujur ya. Kalian pernah bohong enggak sama Diva? Diva, iya, kowe kawin karo pembohong loh. Sungguh enggak ada. Suami istri berani berkata aku enggak pernah bohong sama suami, enggak pernah bohong sama istri. Enggak ada yang berani, saudara. Kalau dia bilang, saya tidak pernah bohong sama istri. Wah, kemungkinan malah banyak bohongnya, saudara ya. Nah, istri sama juga, gak bisa.
Tapi ya tadi, siapa yang ngajari bahwa tidak ada? Alkitab itu kebenaran. Maka akibat dosa mati. Ada yang bayi mati, ada yang gugur. Itu semua karena ada dosa. Maka Allah sendiri, Dia yang menciptakan, Dia sudah tahu. Tuhan sudah punya rencana. Nanti aku datang ke dalam dunia. Karena aku adalah Allah yang maha kasih dan maha penyayang. Aku buktikan kasihku kepada alam semesta ini. Sehingga alam semesta ini akan berkata, Allah itu maha kasih. Karena ada buktinya. Maka Tuhan terlebih dahulu mengasihi kalian. Maka kalian juga harus mengasihi Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau taat firman-Nya, maka engkau hidup di dalam berkat Tuhan. Karena jadikan Tuhan itu pusat hidupmu. Jadikan Alkitab itu sumber kebenaran. Apa kata Alkitab itu kebenaran? Kata orang itu bukan. Pikiran kita, perasaan bukan. Alkitab berkata apa? Itu kebenaran, dilakukan, dan itu akan membawa kita dalam anugerah berkat Tuhan dan pasti benar. Ya. Yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Itu tadi ya Tuhan jawabnya apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Itu ayat 37. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang pertama dan utama adalah kasihlah Tuhan Allahmu. Tadi sudah saya uraikan, Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dia yang menebus dosa kita. Dia yang bayar dosa kita dengan darah dan nyawanya. Ketika kita bertobat terima Yesus sebagai dan juru selamat, maka kita menjadi umatnya, menjadi miliknya, menjadi anaknya. Dan kita menjadi ahli waris daripada semua yang Tuhan janjikan. Maka Tuhan berkata, kasih Tuhan Allahmu. Itu hukum yang pertama dan yang utama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab yang ada ratusan banyaknya, kalau diringkas saudara sekalian, hanya dua hukum ini. Yang pertama hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita? Bukan orang yang sering beribadah saudara itu memiliki hubungan yang benar di hadapan Tuhan. Bukan orang yang pakai aksesoris agamawi saudara sekalian, itu orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu apa yang kita lakukan saudara. Orang bisa nutupi dengan berbagai, pakai kalung salib, pakai tato salib, tapi doyak-oyak polisi. Tidak bisa saudara, hubunganmu dengan Tuhan secara pribadi. Kalau engkau memiliki hati yang takut akan Tuhan, engkau pasti membangun satu kehidupan yang berkenan pada Tuhan. Mengikuti jalan Tuhan. Lalu yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Olian dan Diva, kalian saling mencintai? Benar? Kasih itu bukan buah bibir loh ya. Hanya bukan ngomong tok, tapi harus dibuktikan. Kasih dan setia, itu pasti saudara. Kasih itu pasti memberi. Kasih suka memberi yang terbaik. Kasih itu berjuang supaya orang yang dicintai itu bahagia. Itu kasih. Kalau memang mencintai, ya. Olian, kamu mencintai Diva. Besok kalau kamu jadi suami terus apa yang kau lakukan untuk Diva? Bukti kasihmu apa? Nih Tuhan Yesus mengasihi jemaatnya, dia rela mati, memberikan dirinya, berkorban. Nah kalau kamu bayangkan, jadi suami terus apa yang kau lakukan untuk Diva? Hah? Rela mengasihi. Bukti kasihnya apa? Loh, ya toh? Yang mengasihi kan ada buktinya. Yesus ada buktinya, dia memberikan dirinya. Nah, kasih suami apa? Apa? Hah? Ya. Tanggung jawab suami terutama apa? Nafkahi. Nah, berarti memberi nafkah. Itu bukti cintamu, tanggung jawabmu, cintamu. Nah, sekarang pertanyaan saya, kamu sudah kerja?
Berapa sih yang akan kamu berikan kepada istri? Hasilmu sepenuhnya bener. Wah, difakwe dikai kabeh, seneng ra kowe. Sak amplope utuh. Nek di tunai ya, kalau ditransfer tak transfer ning gone tabunganmu. Iya. Suami kalau mengasihi saudara, pasti dia ingin memberi. Dia berjuang demi kebahagiaan istri dan anak-anaknya. Kuncinya satu, pertama kamu mengasihi Tuhan dulu. Karena sumbernya dari Tuhan, kasih itu dari Tuhan. Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kasih Tuhan itu mengalir, kamu baru bisa mengasihi istri dan anak-anakmu dengan sungguh-sungguh. Kau akan jadi suami yang setia. Kalau engkau bekerja, engkau akan bekerja dengan jujur. Karena engkau mengasihi Tuhan. Itu kuncinya seperti itu. Kau tidak akan mendua hati. Jadi kalau orang ya sudah berkata, aku mengasihi Tuhan, tapi dalam kehidupan rumah tangganya tidak mencerminkan kasih, itu bohong saudara ya. Kalau dia benar-benar mengasihi Tuhan, dia akan mengasihi istri dan anak-anaknya, dan dia tidak ingin melukai anak-anaknya ataupun istrinya. Dia ingin menjaga istrinya tetap bahagia. Tapi saudara, manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan iblis berusaha merusak kehidupan rumah tangga. Caranya, ya membuat pasangan tidak setia. Nah, kalau begitu tidak setia dengan pasangannya, mulai ingin punya pasangan yang lain, saudara, ya sudah. Rumah tangganya pasti tidak bahagia lagi. Kalau suami ingin punya istri yang kedua, saudara sekalian, kalau mau jujur istri itu ya gak mau dimadu. Pasti terluka hatinya. Cuma kadang-kadang gak berdaya. Tapi sebenarnya hatinya terluka. Terus anak-anak juga gak bangga sih. Kalau orang tuanya itu kawin lagi saudara. Gak akan cerita-cerita dengan bangga. Lalu mertua pun juga merasakan. Kalau anaknya dimadu ya tidak bangga. Tetap bisa merasakan. Karena memang bukan rencana Tuhan. Karena ketika Tuhan menciptakan satu laki satu wanita. Dan Tuhan berkata, mereka bukan lagi dua tapi satu. Kepala dan tubuh. Ya kalau suami itu satu, terus istrinya punya lebih dari satu. Kalau istrinya 4 ya nanti tubuhnya 4 saudara. Kepala satu. Tubuh satu mau ke sana, ini ke sana ribut terus saudara. Gak bisa bahagia. Karena itu bukan rencana Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, anak dari ayah ibu yang sama, itu pun bisa bertengkar gara-gara warisan. Bisa musuhan saudara. Apalagi kalau ada tiri-tirinya saudara. Itu sudah jadi masalah. Lalu Tuhan juga berkata apa yang sudah dipersatukan tidak boleh dipisahkan, diceraikan. Tuhan benci perceraian. Perceraian itu sudah sekalian mengakibatkan suami istri itu terluka, sama-sama terluka, terpisah. Lalu juga anak-anaknya ikut menderita. Kalau masih kecil, mereka takut, terus kemudian diperhadapkan pilihan, mau ikut ibu atau ikut bapak. Itu anak-anak itu terluka batinnya sejak kecil itu. Bukan pilihan. Mereka senang hidup itu sama orang tuanya. Wah lebih menderita lagi kalau kedua-duanya orang tua tidak mau memelihara. Kasihkan eyangnya. Itu sejak kecil dia kepahitan saudara. Dan orang-orang yang demikian, ini orang-orang yang dipakai iblis untuk melakukan banyak kejahatan. Paling gampang diprovokasi. Karena memang sudah ada luka-luka batinnya. Jiwanya sudah terluka. Nah beda saudara. Kalau rumah tangga dibangun di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalian berdua kalau sungguh-sungguh ya. Bangun sesuai dengan firman Tuhan. Maka rumah tanggamu bahagia. Rumah tanggamu rukun. Anak-anakmu yang dibesarkan dalam rumah tangga yang rukun. Beda dengan dari keluarga yang berantakan saudara. Anak-anak jiwanya beda bertumbuhnya.
Lebih lagi mereka menerima kasih dari orang tua, tidak gampang. Kalau gonta-ganti pacar itu sebenarnya orang-orang yang terluka. Tidak bisa setia. Kenapa? Ya terluka tadi saudara. Maka kalian berdua, kalau ingin bahagia, mesti hidup sesuai firman Tuhan. Maka engkau akan bahagia. Dan yang mengikat itu kasih. Kasih sekali lagi. Cinta itu ingin berkorban supaya pasangannya bahagia. Bukan orang yang egois. Bukan cari kepentingan diri sendiri. Bukan cari kepuasan sendiri. Tapi dia selalu ingin membuat bahagia orang-orang yang dicintai. Ya, maka kalian kan ingin bahagia seperti itu. Tadi ya, Olian sudah buktikan semua dikasihkan kamu hasilnya. Nah, sekarang Diva, setelah kamu jadi istri apa yang kau lakukan untuk suami? Patuh. Lalu apa lagi? Penolong. Terus? Baik. Melayani suami? Iya. Kira-kira kalau kau lakukan itu, Olian ini bahagia enggak? Bahagia, mantap, harus gitu. Aku jadi istrimu, kau pasti bahagia. Maka kau akan berpikir, kau berjuang tuh bukan untuk dirimu sendiri, tapi aku ingin lihat suamiku bahagia. Aku akan jadi istri yang menjadi penolong. Aku akan berdoa supaya suamiku berhasil. Kau akan melihat suami bahagia. Demikian juga suami, aku ingin lihat istriku bahagia. Aku ingin lihat anak-anakku bahagia. Maka engkau berjuang supaya mereka bahagia. Wah, mereka kepingin anakku, kepingin tuku, nanti yang masih kecil ya, kepingin pit delok tonggone, wah kerja sungguh-sungguh. Sampai aku bisa membelikan. Begitu membelikan, anaknya senang, wah kamu bahagia. Itu yang Tuhan lakukan saudara. Bukan nyakiti orang lain, tapi membuat bahagia. Bukan membuat kecewa orang lain, tapi ingin membuat orang senang saudara sekalian. Itu Tuhan, itu karakter surgawi. Bukan mementingkan diri sendiri, tapi seperti Yesus datang itu untuk kita umat manusia. Dia dari surga datang ke dalam dunia, dia rela merendahkan diri. Karena memang Allah itu adil, dosa tetap dosa. Tapi manusia, semua manusia berdosa, tidak ada yang bisa bertanggung jawab. Allah sendiri rela jadi manusia. Benar-benar Yesus itu manusia seutuhnya. Tapi dia juga Allah seutuhnya. Tapi waktu dia dalam dunia, dia benar-benar sebagai manusia. Dia bisa lapar, dia bisa sedih, bisa marah. Saudara, bisa takut juga, persis manusia dia. Tapi ditanggung semua dosa manusia. Dia hidup seperti yang Tuhan kehendaki, yang Adam dan Hawa gagal melakukannya, Yesus yang melakukan. Supaya kita ini diselamatkan. Jadi saudara, ketika kita menerima Yesus, tolong aku Tuhan supaya aku jadi milikmu. Nah, itu yang membuat kita akhirnya diberi anugerah keselamatan. Dan kalau kita hidup di dalam Tuhan, Roh Allah akan menolong saudara. Ya, bangun kehidupan rumah tangga. Selagi rumah tangga tadi pasti ada masalah. Kalau engkau di dalam Tuhan, maka masalah rumah tanggamu itu bukan suatu masalah, tapi sebuah proses untuk menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Nanti suami istri ada perbedaan, ada perselisihan, bisa terjadi ya salah paham, itu semua menjadi, kalau engkau melihat itu sebuah proses. Supaya satu dengan yang lainnya saling menggosok, sehingga semakin indah di hadapan Tuhan. Rumah tanggamu ketika di dalam tangan Tuhan, nanti Tuhan turut bekerja, memproses tambah hari, tambah menyenangkan, tambah menyenangkan. Nanti ketemu, kalian nanti hidup bersama-sama, ada hal-hal yang jengkelkan, ya, ada hal-hal yang membuat kau kecewa, tapi kau tetap, inilah proses, aku tetap melihat pasanganku itu yang terbaik. Nah, kau akan berjuang, kau akan berdoa untuk pasanganmu, sehingga sungguh-sungguh akhirnya rumah tanggamu menjadi satu rumah tangga yang indah di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang membentuk, turut bekerja. Pita yang biru bisa dibuka.
Tuhan itu yang menciptakan, Tuhan yang merancangkan, Tuhan juga yang memberi petunjuk bagaimana kita menjalani hidup ini. Selama kita berjalan di jalannya Tuhan, pasti rumah tangga kita, hidup kita pasti dalam anugerah berkat Tuhan. Ya. Jadi kalau kita tetap berjalan di jalannya Tuhan, tetap ada perlindungan Tuhan. Ya. Nah, firman Tuhan di Efesus pasal 5 ayat yang ke-20. Bagaimana bunyinya? Ayat 25. Sini pasal 5 ayat 20. Ya. Hendaklah baca. Kok kurang, saya tidak dengar. Ya. Mengucap syukurlah senantiasa dalam segala sesuatu, itulah yang dikehendaki Yesus di dalam dalam Bapa. Jadi saudara, Tuhan pesan. Saya ini pesan untuk kita semua ya. Mengucap syukurlah senantiasa. Ya, senantiasa, suruh mengucap syukur senantiasa, selalu, terus menerus, tidak henti-hentinya mengucap syukur dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu, baik buruk, tetap mengucap syukur. Begitu, bisa? Kena kecopetan terus piye? Misalnya nek kowe dicopet terus piye? Mbok pisui wong iki. Wah, sing nyopet aku cilaka kowe. Saudara lah. Saudara sekalian, kamu kecopetan, saudara, kamu ngutuk-ngutuki saudara sekalian, kamu jengkel tambah panas hatimu. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkata, ampunilah mereka yang berbuat salah. Ya. Doakan musuhmu. Ya. Doakan yang mencelakai kamu, doakan yang menipu kamu, bukan musuhi. Itu Tuhan ngajari. Bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah dengan kebaikan. Tapi itu kebenaran. Jadi kalau saudara ditipu, saudara maki-maki, ngutuki saudara sekalian, saudara uangmu ya tetap tidak balik, kamu malah berbuat dosa. Ya. Dan juga panas hatimu sendiri. Tapi kalau kau nurut firman Tuhan, Tuhan ampuni temanku yang menipu itu. Tolong Tuhan berkati dia, supaya dia bisa balikkan. Kasihani dia Tuhan, supaya usahanya berhasil, supaya dia bisa bayar utang. Itu malah berkati saudara. Dan kamu bahagia, ketemu orangnya tidak maki-maki saudara. Piye kowe wis berhasil dong, sukses. Ya lumayan, julali ya utangmu ngono saudara. Oh iya, nek kowe reso langsung bayar ya cicilan. Nah, kalau seperti itu aku berdoa supaya kamu itu diberkati, supaya kamu jangan berbuat dosa. Itu yang benar gitu. Bukan suami yang otoriter, bukan suami yang keras, bukan suami yang suka merintah, bukan suami yang suka ngatur-ngatur, saudara sekalian, tapi mengasihi. Jadi suami yang mengayomi seisi rumahnya, ngayomi istri dan anak-anak. Jadi kalau dia ada, rasanya nyaman, rasanya tentram, seneng seisi rumah, bukan keras, bukan suka merintah-merintah, bukan otoriter. Otoriter ya, begitu suaminya pulang, ya, anak-anak ngerti bapaknya pulang, langsung delik kabeh ning omah, saudara, delik ning kamar semua, takut. Nah, itu tidak bahagia. Mesti harus jadi suami itu yang rasa nyaman, mengayomi, seneng anak dekat dengan bapaknya. Nah, jadilah suami yang mengasihi istri dan anak-anak. Lalu prinsip yang ketiga, hai anak, hormatilah orang tuamu. Kalau engkau sampai hari ini, semuanya tidak lepas pengorbanan orang tuamu. Hormati orang tuamu. Orang tuamu mungkin ada kekurangan, ada kelemahannya. Mungkin juga sempat mengecewakan, tapi perintah Tuhan berkata, hormatilah orang tuamu. Supaya engkau panjang umur dan bahagia. Nanti kalau kamu punya anak, maka Tuhan perintahkan, didik anakmu di dalam takut akan Tuhan. Didik mereka menjadi anak-anak ilahi, kasih dan disiplin yang ditegakkan.
sehingga mereka mengenal Allah. Mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dari orang tuanya, orang tua didik, kalau orang tua menyuruh anaknya, ayo berdoa. Anda berdua ya harus berdoa. Anda menyuruh anak-anak, ayo baca Alkitab ya. Ya kan Anda sendiri ya baca Alkitab. Orang tua harus jadi teladan. Olian, kamu ngerokok enggak? Nah, kalau besok kalau punya anak kepingin anaknya ngerokok enggak? Ya kowe saiki ora ngerokok. Lah kowe ngerokok terus kowe ngongkon anakmu ora ngerokok ya desa. Kowe betul loh saudara. Anak itu lihat bapaknya apa nih, bapaknya ngono kanggo ngerokok jigang ngono ketok gagah ngono anake kepengin lho, wah bapaknya enak men. Oh, diikuti. Lu saya waktu saya masih kecil ya gitu ternyata. Papa saya itu ngerokok. Nah ketika papa saya ngerokok tegesannya ditinggal kono tak jiko, tak isep kono, tak tiroke saudara. Tak tiroke satu kali terus teman-teman ada yang ngerokok toh. Terus bisa metu dari sedot tadi hidung kono. Piye to carane iso metu hidung ngono kuwi? Saya tanya. Oh ya disedot terus dilek, tak lek wato-wato saya. Wah, keping-keping. Wah, sudah. Sejak itu malah mandek saya. Jadi tidak pernah ngerokok saya. Waktu itu cuma jijal-jijal, yaitu tadi anak-anak itu kan lihat bapaknya seperti apa, yaitu ngikuti saudara. Iya, kan dari satuku ya bapaknya ditinggal puntungnya itu dah. Nah, anak-anak bapaknya lu dijiko, dicoba-coba disedot saudara sekalian. Nah, jadi ya orang tua itu jadi teladan. Nomor satu, anak itu langsung lihat orang tuanya dulu. Nah, ketika engkau hidup dengan baik, takut akan Tuhan, anak-anakmu demikian juga. Maka masa depan anak-anakmu juga akan menjadi anak-anak yang ilahi. Kalau engkau bangun dengan benar, nomor satu, kasih Tuhan Allahmu. Kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Tegakkan perintah firman Tuhan. Pasti rumah tanggamu diberkati Tuhan dan bahagia. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Alkitab bisa ditaruh dulu, saling berhadapan, saling berpegangan tangan. Ya, dengan iman, dengan percaya, orang yang di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Terimalah satu dengan yang lainnya sebagaimana adanya. Ada kelebihan, ada kekurangan, ada kelemahan, tapi belajarlah melihat sisi yang baik. Maka engkau akan bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kalian dipersatukan, terlebih dahulu kalian berdua akan saling menyatakan ikrar janji. Nanti ketika engkau membaca ikrar janji, dengan kesadaran bahwa Tuhan itu menjadi saksimu, ya, Tuhan itu ada di tempat ini, Tuhan itu ada dimanapun, ya saudara sekalian, Dia maha hadir, ya, Tuhan maha tahu. Jadi bagi mempelai berdua, sadari Tuhan hadir dan Tuhan itu menjadi saksimu waktu engkau menyatakan ikrar janji dan juga saat tukar cincin. Ya, saya akan doakan. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini dua insan yang kau kasih, Olian Bayu Pamungkas dengan Atalia Radifa. Mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua. Dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus, mereka dapat menggenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin. Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan mempelai berdua untuk saling menyatakan ikrar janji-Mu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Olian Bayu Pamungkas. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Olian Bayu Pamungkas, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Atalia Radifa yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan,
sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Atalia Radifa, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaat, saya, Atalia Radifa, menyatakan dengan tulus dan ikhlas bahwa Olian Bayu Pamungkas yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingimu dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikian saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengarkan janji dari mempelai berdua kepada mempelai berdua. Ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua akan mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan kepada Olian, kenakan cincin tangan kekasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Diva, kenakan cincin tangan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikat janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua. Dengan iman, dengan percaya, Tuhan sendiri hadir di antara Anda berdua. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa bangkit berdiri dan kita satukan hati, kita serahkan mempelai berdua sepenuhnya kepada Tuhan. Kepada mempelai berdua serahkan hidupmu, seberapa besar kau membuka hati, seberapa besar kau percaya, sebesar itu juga segala berkat Tuhan turun atas hidupmu. Kuserahkan. Bapa kami yang di surga, yang maha kasih dan maha penyayang, saat ini dua insan yang kau kasih, Olian Bayu Pamungkas dengan Atalia Radifa, mereka berdua sujud di hadapanmu. Biarlah tanganmu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritasmu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkatmu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang, leluhur dan orang tuanya, kami patahkan dalam nama Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan,
kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan mereka, sehingga segala berkat-Mu turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan, dan diberkati pernikahan Olian Bayu Pamungkas dengan Atalia Radifa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Olian Bayu Pamungkas, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Atalia Radifa, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Engkau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa sukacita dan kebahagiaan. Tuhan, berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami, Bapak Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh yang takut akan Tuhan, dengan firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun kau berada. Luar masukmu Tuhan menyertai dan menjagai, melindungi. Dan sekinah glory ada dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Bisa turun bersama-sama. Kembali saling berhadapan. Demikian mempelai berdua, Anda berdua sudah jadi suami istri yang sah. Silakan Atalia Radifa, pegang pundak suamimu dengan mesra. Inilah pria yang akan menjadi teman hidupmu mulai hari ini sampai salah satu dipanggil oleh Tuhan. Silakan Olian Bayu Pamungkas pegang pinggang istrimu. Inilah wanita yang akan menemani hidupmu mulai hari ini sampai salah satu dipanggil Tuhan. Silakan Olian memberikan ciuman yang manis, kening pipi kiri kanannya, kening pipi kiri kanan, ya silakan. Ganti Diva yang cium suami. Bagaimana? Kalian seneng? Seneng enggak? Bagaimana? Olian seneng? Mau lagi? Silakan. Ya, dari gereja akan memberikan akte Anda berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Inilah lebaran pertama, ya, inilah lebaran pertama kisah hidup rumah tanggamu. Nanti lembaran yang kedua adalah catatan sipil. Lalu setiap hari Tuhan memberikan lembaran-lembaran yang baru. Firman Tuhan berkata, rahmat Tuhan selalu baru tiap pagi. Jadi setiap pagi sudah dikasih lembaran baru. Mungkin kau hidup bersama-sama 30 tahun lebih. Mungkin sampai 40 tahun lebih. Mungkin sampai 50 tahun lebih. Sampai salah satu dipanggil Tuhan. Tuhan yang membuka, biarlah Tuhan yang menutup. Jangan di tengah jalan
ditutup dengan surat cerai. Tapi biarlah Tuhan yang menutup. Karena Tuhan yang membuka, biar Tuhan yang mengakhiri. Dan sepanjang hidupmu, kalau engkau tetap menomorsatukan Tuhan, firman Tuhan yang menjadi petunjuk, pasti rumah tanggamu bahagia. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan, pasti bahagia dan harmonis. Silakan datang pada orang tua, itu bisa ditaruh dulu. Bersama-sama datang kepada ibunya Olian. Olian berdiri dulu sama Diva di sampingnya. Ya, Diva sebelah sini. Ya. Sekarang Olian ucapkan terima kasih dulu sama ibu. Kalau engkau sampai hari ini tidak lepas karena pengorbanan ibu. Ibu, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih. Karena sudah mendidik dari kecil sampai besar. Bila ada salah kepada ibu, aku minta maaf. Dan aku berterima kasih mempunyai seorang ibu yang sangat luar biasa. Ibu mau ngasih nasihat. Berarti sekalian. Iya, Tuhan memberkati sekalian anakku. Ya, silakan mempelai bersama-sama sungkem sama ibu. Ya, sungkem bersama-sama. Ya, ibu tangan satu kepada anak, satunya kepada anak, satunya bu ke ibu. Silakan, Olian, ibu dipeluk, dicium. Diva, ibu dicium. Ya, Kopda Wakil Bapak bisa berdiri, ya bisa berdiri. Ucapkan terima kasih sama kakak atau silakan mempelai berdua datang pada ibunya Diva sebelah sini, Olian sebelah sini, Olian sebelah sini. Silakan Diva ucapkan terima kasih sama ibu. Ibu, terima kasih atas didikanmu sampai saat ini. Doa restumu terus menyertai aku sampai tua ya Bu. Tetap temani aku. Bangga dan bahagia punya ibu seperti ibu. Matur nuwun sangat Bu. Ya, ibu mau ngasih nasihat? Aduh Diva, tetaplah rendah hati. Tunduklah pada suamimu. Hormati mertuamu juga ya. Doa ibu selalu menyertaimu. Sampai kapanpun kalian berbahagia di dalam Tuhan Yesus. Silakan mempelai bersama-sama sungkem sama orang tua, sama ibu.
Doa restu orang tua sangat besar, anugerahnya menjadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Silakan Diva, ibu dicium, ibu dipeluk, cium. Silakan Olian, ibu dicium. Wakil Bapak bisa berdiri. Ya, silakan ucapkan terima kasih Diva. Kepada mempelai berdua Olian Bayu Pamungkas dan Atalia Radiva, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan, jagalah di dalam kekudusan dan takut akan Tuhan. Karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah. Saya undang, mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Olian Bayu Pamungkas dengan Atalia Radiva. Kami kembali bersatu hati, kami serahkan bahtera rumah tangga yang mereka bangun dalam kasih-Mu Tuhan. Tuhan terus sertai perjalanan kehidupan mereka, hari demi hari yang mereka lalui, senantiasa di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Berkati segala apa yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil dan sukses. Serta Tuhan karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan. Kami berdoa untuk kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya. Biar pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan dari putra-putrinya, bahkan sampai pada keturunannya. Tuhan berkati kesehatannya, berkati juga segala pekerjaan, keuangannya. Tuhan juga berkati setiap kami yang saat ini hadir dengan berkat-berkat yang sama. Kami berdoa Tuhan untuk setiap acara yang masih dilanjutkan oleh mempelai berdua, baik pesta besok Tuhan, Kau Tuhan juga menyertai mereka, memberkati setiap acara demi acara, dan hadirat-Mu sungguh nyata sehingga semua berjalan penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sukacita, dan segala sesuatunya berlimpah-limpah, makanan yang dan minuman yang berlimpah, dan Tuhan berkati sehingga setiap yang hadir diberkati Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, kalau segala sesuatunya sudah selesai, dan sebentar kalau kami juga kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin.